There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. 'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next. Hai bun, hai teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, mau share tentang kegiatan hari ini teman-teman. Di sini tuh aku berkegiatan di pagi hari. Tepatnya ini tuh setelah aku antar Aska sekolah gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tuh ada beli santan. Nah untuk santan itu aku beli seperti biasa Rp5.000. Terus aku beli labu siam, sama ini aku beli wortel. Terus tadi aku juga ada beli cabai. Nah untuk cabai aku tercengang-cengang ya teman-teman. Ternyata hari ini itu cabai lagi tinggi ya harganya. Nah untuk per 1 onnya itu kata bude yang jualan sayur ini itu tuh harganya 1 on 10.000, Masya Allah. Berarti 1 kilonya itu 100.000 teman-teman. Astagfirullahaladzim ya. Aku tuh sampai nyebut-nyebut gitu ya. Oke, di sini aku juga ada beli bayam, ada beli juga ini pisang ulin. Nah ini tuh pisang ulinnya aku beli di harga Rp5.000 teman-teman. Nah kalau untuk perbelanjaan persayuran itu tuh aku habisnya 16.000 ya teman-teman. Sama ini ada beli bawang merah, bawang putih, terus juga aku ada beli telur juga teman-teman. Nah untuk proteinnya aku hanya beli telur, sama aku ada beli ikan ya. Aku beli ikan keranjang tapi bukan yang tongkol, aku belinya itu yang tuna ya teman-teman. Itu satu keranjang harganya kemarin itu 15.000. Nah di sini aku ada beli telur. Nah untuk telur ayamnya itu aku beli di 17.000. Terus untuk si telur puyuhnya itu kalau nggak salah berapa gitu ya, pokoknya itu tuh harganya jadi 25.000 kalau nggak salah sih teman-teman. Nah untuk persayuran itu totalnya semua sama ada bawang segala gitu ya, itu tuh harganya 20.000 teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar yang ekonomis banget. Ini bisa kepake sampai 3 hari ya kalau di keluarga kecil aku. Ini tuh cukup untuk 3 dewasa dan 1 balita ya, sekaligus plus cemilannya. Aku mau bikin pisang goreng karena aku tuh ada stok tepung goreng pisang gitu ya. Jadi sayang aja nggak dipakai, mendingan bikin cemilan aja di rumah sendiri. Oke, alhamdulillah bisa makan enak ya teman-teman. Dengan uang segitu masih bisa dimanfaatkan untuk makanan selama 3 hari ke depan. Oke, di sini lanjut aku beres-beresin dulu untuk barang-barang yang udah tadi aku beli supaya semua itu tertata rapi ya, jadi nggak terlalu berantakan banget di dapur. Karena jujur aja teman-teman, untuk dapur aku kali ini tuh memang bener-bener yang lagi berantakannya parah banget. Terus aku tuh kayak agak lagi kecapean gitu ya. Aduh, alasan aja sih Bunda Riri ini, tapi memang bener ya, aku tuh nggak tahu kenapa lagi nggak enak aja gitu ya di badannya. Karena aku itu kemarin ada nyuci baju gitu ya teman-teman. Nah, kenapa aku cuci baju? Karena mesin cucinya kan lagi error gitu ya. Airnya maksudnya yang lagi error, lagi nggak bagus. Jadi aku harus benar-benar ekstra hati-hati untuk cuci baju. Jadi aku mutusin untuk aku yang cuci baju dulu selama airnya itu masih belum bagus gitu ya. Karena emang baru pancaroba sih ya teman-teman, baru perubahan cuaca, dan di sini itu baru hujan-hujan gitu. Tapi sore hari rencananya itu aku awal Desember mau bersihin toren dulu ya.
karena kan kemarin pas musim panas itu pasti deodorannya itu kotor ya teman-teman. Kalau nggak dibersihkan nanti pasti dia akan kotor juga untuk airnya. Oke, di sini udah selesai aja aku tuh untuk bersihin semua bahan pangan yang udah aku beli tadi di pasar. Dan di sini aku tuh lanjut ya teman-teman, masukin bahan-bahan makanannya itu ke dalam kulkas. Ya mohon maaf ya teman-teman, ini tuh lagi-lagi aku tuh kurang turun sedikit untuk ambil kameranya ya. Ambil videonya maksudnya. Nah untuk ikan tunanya aku taruh di freezer aja. Terus lanjut ini aku elap-elap sedikit, sama aku rapi-rapihin sedikit yang barang-barang udah kering gitu ya. Ini tuh aku mau rebus telur puyuh, jadi aku tuh simpan telur puyuhnya itu dengan kondisi yang sudah matang gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan aku simpan dengan kondisi yang belum matang di dalam kulkas, itu tuh nanti yang ada dimainin Aska dan bisa pecah ya. Daripada resiko mendingan gak usah, toh juga akan diolah ya sama aku di keesokan harinya. Oke, di sini aku tuh gabungin untuk santan encer dan santan cairnya. Ini tuh 5 sendok itu aku pisahkan di plastik yang satu, dan sisanya aku masukin ke dalam satu plastik gitu ya. Karena yang satu itu mau aku rencana buat bobor bayam. Terus kalau yang ini santannya nanti aku akan bikin sayur lodeh, ini aja ya, telur puyuh sama labu siam gitu teman-teman, supaya ada kuah-kuahnya dan anak aku tuh semangat untuk makannya. Dan alhamdulillahnya untuk makannya Aska ini sekarang udah mulai good, dan berat badannya itu sudah mulai naik lagi ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi nggak terlihat yang celong banget atau yang kurus banget gitu. Soalnya aku sedih aja sih ya teman-teman, kalau anak habis sakit itu pasti kurusnya itu beda gitu ya, bukan kurus yang sehat tapi kurus masih dalam pemulihan. Nah kalau sekarang itu dia itu kurus tapi pola makannya masih bagus banget, jadi aku tuh happy aja gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjut untuk naruh telur di dalam keranjang, dan ini tuh keranjang yang biasa aku memang gunakan untuk taruh telur ya teman-teman. Sebelumnya aku memang belum pernah punya untuk keranjang telur. Kayaknya lucu juga ya teman-teman punya keranjang telur yang bentuknya ayam kayak gitu ya, gemes aja gitu ya. Tapi aku belum dulu deh, nanti di skip dulu, aku masih fokus dengan hal yang lain dulu aja. Oke, di sini udah selesai untuk bahan pangannya, dan aku lihat ini tuh udah sekitar jam setengah 10 gitu ya teman-teman. Jadi aku langsung gercep aja untuk cuci piring. Karena setelah cuci piring ini aku akan mandi, terus langsung aku berangkat jemput Aska sekolah. Jadi aku tuh tadi ngantar Aska itu dengan kondisi yang belum mandi ya teman. Karena aku takutnya gerah aja, karena pengen ambil gambar juga, maksudnya mau ambil video juga kayak gini. Terus tadi aku juga ada ke pasar gitu ya. Ya daripada aku tuh bergerah-gerahan gitu ya teman-teman, nantinya malah jadi gatel semua, ya udah mendingan aku mandinya itu setelah aku beres-beres seperti ini aja. Ya biasanya sih teman-teman aku tuh kalau habis subuhan itu langsung mandi gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh mandi bisa sampai yang 3 kali kayak minum obat teman-teman. Tapi ya gitu ya teman-teman, karena memang aku tuh ada alergi, memang harus kalau cuacanya panas banget emang harus mandi sih, dengan kondisi yang aku tuh gatal-gatal semua sekujur tubuh. Oke, ini tuh udah mau selesai aja nih teman-teman untuk video aku. Aku tuh hanya bikin video di dapur minimalis aku yang pink unyu ini ya teman-teman. Aku tuh belum ada tag video lagi, di hari ini juga aku belum
tag video lagi. Ada 2 hari lah ya aku tuh belum tag video lagi, dan aku tuh memang lagi fokus juga untuk menurunkan berat badan teman-teman. Doain ya teman-teman supaya aku tetap bisa konsisten untuk bisa nurunin berat badan, karena memang aku udah mulai masuk lagi ya di sanggar. Makanya kemarin itu aku tuh belum bisa tag video ya teman-teman. Ya faktornya itu badannya kan udah lama banget nih rehat ya teman-teman. Aku tuh kan YouTube itu udah hampir 2 tahun ya, dan kebetulan pas saat aku awal YouTube itu aku sebenarnya ke sanggar gitu ya, tapi setelah maju untuk berkegiatan seperti ini aku tuh nggak sanggup ternyata teman-teman untuk ngejalanin sanggar terus sama aku ngejalanin YouTube itu, aku nggak sanggup gitu ya. Cuman ini sekarang alhamdulillah ada beberapa yang sudah aku skip dan aku bisa fokus untuk ke kesehatan aku supaya aku tuh bisa menurunkan berat badan lagi ya teman-teman. Aku tuh tujuannya untuk turun berat badan itu memang karena pengen program hamil lagi ya teman-teman, karena suami aku pengennya kami itu rencana punya 2 anak gitu ya. Ya semoga aja nanti pas saatnya aku tuh udah siap, dan mudah-mudah aja gitu ya untuk bisa dapat anak kedua, amin. Dan aku doain buat teman-teman yang pengen banget punya anak, semoga ya teman-teman kalian itu bisa cepet segera punya anak. Dijaga kesehatannya ya teman-teman, supaya semuanya itu berjalan dengan lancar, dan jangan putus doa, karena doa itu segalanya ya buat aku. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini, dan mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan di video aku kali ini. Dan terima kasih banyak teman-teman udah nontonin aku sampai di detik ini atau di detik akhir. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.